Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah kenapa sih sebagian orang udah tahu dan bahkan udah ngeprediksi gitu ya bakalan ada satu penyakit yang sangat mengerikan di tahun 2020? Kayaknya kamar aku ini harus dibuat kedap suara deh biar nggak ada kendaraan yang kedengeran di dalam. Oke guys, sebelumnya aku bakalan jelasin sama kalian terlebih dahulu apa itu virus. Virus itu adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Jadi maksudnya di sini adalah virus hanya bisa hidup dan berkembang di dalam sel makhluk hidup doang. Kak, bisa nggak sih virus itu hidup di hewan yang udah mati? Aku udah bilang di makhluk hidup doang, ya kan? Nah, kenapa? Karena virus tidak memiliki alat ataupun perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virusnya nggak bisa jomblo guys, nggak tahan, nggak ada pasangan. Nah, kalian juga baru tahu nih, geng. Dan aku juga baru tahu karena baru baca gitu ya. Ternyata virus ini udah ada nih, geng. Sejak tahun sebelum Masehi, tepatnya tahun 1400 sebelum Masehi. Dan itu dibuktikan dengan adanya penemuan setelah diteliti oleh beberapa peneliti bahwasanya ada virus yang terdapat di dalam hieroglif yang terdapat di Memphis yang merupakan ibu kota dari Mesir kuno. Nah, dikabarkan juga nih, geng, bahwasanya Raja Ramses V atau Raja Firaun itu meninggal gara-gara diserang oleh virus smallpox yang merupakan virus yang berkembang dan menyerang negara Tiongkok pada tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan bahwasanya virus ini udah ada sejak zaman sebelum Masehi, zaman entah berantah yang lo entah di mana gitu ya. Dan setelah itu virus ini mulai berkembang nih gara-gara kemajuan teknologi yang semakin pesat. Itu ada lagi virus-virus yang mematikan lainnya. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama, itu ada virus Ebola. Ebola ini pertama kali muncul itu di Afrika Barat dan itu pada tahun 2014 nih, geng. Nah, merupakan penyakit yang sangat menular terbesar sampai zaman sekarang ini dan belum ada penemu untuk menemukan vaksin gimana sih cara buat ngehancurin nih virus dan belum ada kayak gitu, geng. Belum ada sejarahnya gitu ya. Nah, terus lagi virus Ebola ini telah membunuh 11.000 orang nyawa di dunia dan dengan tingkat presentasi kematian sebesar 90% kematian. Wow, luar biasa. Nah, ciri-ciri dari virus Ebola ini, dia akan mengeluarkan dairan darah dari dalam tubuh mereka kayak dari mulut, dari hidung, dari telinga, dan bahkan dari mata mereka juga bakalan ngeluarin darah, geng. Terus lagi yang kedua ada virus Marburg. Virus Marburg ini banyak banget yang bilang mirip banget dengan virus Ebola. Akan tetapi virus Marburg ini lebih kepada penderitanya diakibatkan penyakit diabetes, penyakit tipus, malaria, dan juga demam berdarah. Lebih bahaya lagi kayaknya. Sama aja, 90% tingkat kematian di seluruh dunia. Nah, ini terjadi di Angola pertama kali sekitar 50 tahun yang lalu. Nah, langsung aja kita beranjak ke yang ketiga, virus HIV atau HIV atau juga disebut dengan Human Immunodeficiency Virus yang merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, kenapa enggak? Itu diakibatkan karena sekitar 36 juta jiwa meninggal sejak pertama kali virus ini ditemukan, yaitu pada tahun 1980-an. Udah membunuh sekitar 36 juta jiwa di seluruh dunia dengan menyerang sistem kekebalan tubuh mereka. Terus virus yang keempat ada namanya flu atau influenza yang dibagi 3. Yang pertama ada flu burung atau dikenal juga dengan H5N1 yang sudah beredar di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Terus yang kedua ada flu babi. Dan ketiga ada flu Spanyol. Nah, di antara ketiga flu ini, flu Spanyol lah yang paling menjadi rekornya, geng. Karena flu Spanyol ini adalah flu yang paling berbahaya dibandingkan dengan penyakit influenza yang lainnya. Ini terjadi pada tahun 1918 sampai dengan 1920. Oke. Jadi selama 36 bulan Januari 1918. Nah, dari situ nih, geng, virus flu Spanyol ini sudah menginfeksi sebesar 500 juta jiwa di seluruh dunia dan meninggal sebesar 50 juta jiwa di dunia. Wow.
Dan penularannya ini pertama kali itu melalui cairan tubuh, kemudian melalui udara dan kontak langsung dengan si penderita. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah melalui udara. Itu udah nggak sehat lagi udaranya karena udah terkontaminasi oleh flu Spanyol ini. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah di akhir-akhir tahun 2019 kemarin, Indonesia didatangi oleh sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang diberi nama dengan COVID-19 atau coronavirus disease. Nah, corona ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang jenis baru dan belum pernah nih geng diinfeksi pada manusia ataupun diindikasi pada manusia sebelumnya. Nah, pertama kali ditemukan ini adalah di Wuhan yang menular melalui percikan air liur si penderita seperti batuk, bersin, dan lain sebagainya sehingga menginfeksi saluran pernapasan mereka dengan akut banget gitu ya, sehingga sesak banget dan nggak bisa napas dan menyebabkan kematian. Nah, ternyata nih ya geng ya, virus corona ini udah ditemukan sejak zaman tahun 1960-an. Yang awal ditemukannya itu diberi nama dengan virus bronkitis infeksius yang terjadi pada ayam, itu unggas, dan virus yang dari rongga hidung manusia, dan flu biasa gitu, yang kemudian diberi nama dengan human coronavirus 229C, dan kemudian ada lagi namanya human coronavirus OC43. Nah, itu adalah induknya geng. Tahun 1960-an udah muncul tuh induknya gitu ya. Kemudian beranak juga. Akhirnya muncul deh tuh yang namanya MERS dan SARS. Dah, di akhir tahun 2019 kemarin juga kita mengenal bahwasanya Indonesia juga pernah diserang oleh virus yang namanya SARS dan MERS yang merupakan anak buah dari virus corona ini. Nah, gini loh geng ceritanya. Setiap dalam film gitu ya, setiap anak buah itu pasti munculnya duluan gitu, disuruh sama induknya, lo serang tuh penduduk di muka bumi biar rata dan biar abis tuh semua gitu ya. Nah, gara-gara manusia udah nemuin nih vaksin buat MERS dan SARS, akhirnya mundur nih geng. Si anak buahnya takut gitu ya, manusia itu hebat-hebat geng, nggak bisa buat kita lawan gitu. Nah, gara-gara itu induknya nggak terima gitu ya, akhirnya dia keluar. Nah, sampai sekarang corona belum ada virusnya dan belum ada belum ada vaksin yang ditemukan oleh peneliti untuk membasmi si corona ini. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Nah, itu tadi ada 5 virus yang udah aku sebutin yang berkembang di teknologi yang pesat kayak gini. Kemudian ada lagi nih isu-isu yang nyebutin bahwasanya ada teori konspirasi yang menyelimuti di belakang virus tersebut, di balik kemunculan virus-virus itu. Lantas, benarkah kemunculan dari virus corona ini adalah sebuah teori konspirasi? Langsung aja kita bahas. Ada yang mengatakan bahwasanya pendiri Microsoft yang bernama Bill Gates adalah dalang di balik kehancuran dan kekacauan dunia. Bill Gates juga dikabarkan udah mundur pada tahun 2008 lalu nih geng. Dan kemudian dia bekerja sama bersama istrinya membangun sebuah lembaga amal terbesar dan itu diberi nama dengan Gates Foundation. Oke, diberi nama dengan Gates Foundation. Nah, kenapa muncul statement daripada masyarakat dunia bahwasanya Gates ini loh geng yang merupakan dalang dari kekacauan dunia gitu ya. Gimana coba? Nah, gini ceritanya geng. Tahun 2015 lalu, si Gates ini udah mengumumin ataupun udah ngeramalin gitu ya kepada seluruh dunia bahwasanya bakalan ada sebuah penyakit di tahun 2020 nanti yang akan menyerang manusia dengan tingkat kematian yang sangat pesat gitu katanya. Nah, itu dibuktikan dengan pidatonya pada tahun 5 tahun yang lalu itu, bahwasanya di sana dia mengatakan kalau ada yang membunuh manusia lebih dari 10 juta jiwa dalam 1 tahun itu, maka itu bukan peperangan, kata beliau gitu ya. Tapi itu adalah virus yang menginfeksi manusia dengan tingkat kematian terbesar, gitu katanya geng. Gates ini nih geng, udah nyumbangin uangnya sebesar 100 juta, atau kalau dirupiahin itu bisa beli cendol banyak banget, itu sekitar 1,5 triliun ya. Dan itu dipergunakan untuk meneliti perawatan dan juga vaksin untuk virus corona ini, geng.
Nah, dari situlah timbul teori konspirasi yang diasumsikan oleh manusia bahwasanya Gates ini memiliki plan ataupun rencana untuk menggunakan vaksin tersebut sebagai cara untuk melacak orang nih, geng, dengan menggunakan microchip di dalam vaksin itu. Nah, microchip ini diciptakan oleh Yayasan Gates ya. Yayasan Gates gunanya untuk melacak orang nih, geng. Nah, oke, nah di vaksin itu nanti ada sebuah microchip yang digunakan untuk melacak orang bahwasanya orang ini udah bebas ataupun masih mendeteksi sebagai penderita coronavirus gitu ya. Nah, setelah orang ini bebas dari virus corona, maka nanti dia bakalan mendapatkan sebuah sertifikat digital yang diberi nama dengan tato quantum dots. Nah, tato quantum dots ini berbentuk tato. Nah, letaknya di sini nih, geng. Di samping, di tangannya gini, udah kayak film-film juga ya lama-lama dunia ini kayak rasa. Menurut Emerald Robinson juga, Gates ini merupakan donatur nomor 2 di WHO dan telah membangun 7 laboratorium vaksin dan juga ID 2020 yang akan digunakan buat ngumpulin KTP kalian, geng. KTP global maksudnya gitu ya. Kalian bayangin aja nih, geng, kalau misalnya kan si Gates ini udah berhasil buat ngumpulin itu semua KTP yang ada di dunia, Gates berarti berhasil menciptakan bank pertama kali yang diberi nama dengan bank data, dan itu bakalan ngalahin Amazon yang merupakan sistem pencarian terbesar juga di dunia. Kalian bayangin tuh, geng, ya kan? Nah, ada lagi nih, geng, masih dari Cina. Cina itu juga merupakan teori konspirasi yang diberikan asumsi oleh masyarakat bahwasanya yang ngebuat virus corona ini adalah masyarakat Cina. Gunanya adalah untuk mengurangi populasi mereka sendiri gitu loh, geng. Jadi mereka rela buat ngorbanin penduduk mereka buat agar berkurang gitu masyarakat mereka gitu loh, geng. Nah, kita udah kenal juga bahwasanya Cina ini adalah penduduk terbesar di dunia. Nah, dengan tingkat kepintaran yang luar biasa, dan Rasulullah juga udah pernah bersabda gitu ya, geng, bahwasanya belajarlah kalian walaupun sampai ke negeri Cina gitu. Kenapa nggak Jerman, kenapa nggak Jepang, kenapa nggak Amerika, kenapa harus Cina gitu ya. Nah, itu tadi teori konspirasi yang keempat. Nah, yang keempat ini rada-rada masuk akal dikit gitu. Nah, itu adalah program 100 tahun penghapusan atau pembunuhan masyarakat dunia. Nah, mereka menciptain wabah penyakit yang sengaja dirancang oleh para elit dunia untuk mengurangi populasi dunia, geng. Ini ada kaitannya dengan teori si Gates tadi, gitu. Nah, pertama kita bahas adalah wabah besar Marseille terjadi per tahun 1720. Menewaskan sebesar 100.000 nyawa maksud aku, dan dalam 2 tahun setelahnya menewaskan sebesar 50.000 orang. Bermula dari sebuah kapal dagang yang berasal dari Marseille dan berangkat ke Libanon yang isinya mereka memuat Yersinia pestis ya. Yersinia pestis yang merupakan organisme yang bisa menginfeksi manusia melalui kutu tikus gitu. Kutu tikus, geng, kalian bayangin. Nah, dari situ menjadi korban yaitu pertama awak pesawat mereka, bukan awak kapal, kemudian juga penumpang-penumpang mereka gara-gara mereka ngebawa virus ini. Nah, terus yang kedua ada namanya kolera pandemik yang terjadi pada tahun 1820 ya. Muncul pertama kali di Kalkuta, India, dan menyebar ke Asia seperti India, kemudian hingga ke Timur Tengah, dan bermula dari Sungai Gangga yang udah terinfeksi oleh bakteri kolera ini. Kebetulan nih, geng ya, penduduk India sangat mengagungkan Sungai Gangga dan bahkan mereka meminum air dari Sungai Gangga tersebut. Nah, dari situlah mereka terinfeksi oleh virus kolera ini. Oke, terus yang ketiga ada namanya flu Spanyol yang udah aku sebutin tadi. Terjadi pada tahun 1918 sampai dengan 1920. Menurut Jeffrey Taubenberger, virus Spanyol ini adalah the mother of all pandemic, yang merupakan virus yang berhasil membunuh jutaan orang di dunia. Makanya dia diberi nama dengan the mother of all pandemic. Terus yang kelima ada namanya
virus corona. Tadi pada tahun 2020. Wallahu alam biswahab, karena ini merupakan asumsi manusia aja, tapi kalau dipikir-pikir memang benar juga gitu ya. Yang pertama ada wabah besar Marcel tadi pada tahun 1720. Yang kedua kolera pandemik yang terjadi pada tahun 1820. Dan yang ketiga ada namanya flu Spanyol terjadi pada tahun 1920. Dan yang keempat yang keempat adalah virus corona jadi pada tahun 2020. Oke. 100 tahun berikutnya nggak tahu lagi apa yang terjadi di dunia ini. Entah. Aduh, pusing mikirin kayak gitu. Kita nantikan aja nanti, insya Allah kalau kita masih hidup di tahun 2120. Aduh, lama banget ya. Oke, geng. Itu aja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Aku nggak maksa kalian buat percaya dengan teori konspirasi yang udah aku sebutin tadi. Dan bukan juga niat untuk menuding-nuding siapa di balik semua ini dan siapa yang udah ngendaliin dunia ini dengan segala kekayaan yang dia punya. Bukan. Ini adalah sekedar pengetahuan bagi kita aja bahwasanya orang-orang udah bahas ini gini loh gitu. Nah, ini nanti kalau bakalan ada yang nanya sama kalian, apa sih teori konspirasi dari munculnya virus corona ini? Ya udah, dan tinggal jawab aja yang udah aku jelasin tadi. Oke, so ya langsung aja. Kalau kalian suka dengan video aku, silahkan kalian subscribe di bawah ini ada tombol merah dan jangan bunyiin lonceng notifikasinya karena kalian bakalan dapetin video aku selanjutnya. Dan kalian juga boleh kasih aku masukan, kritikan, dan saran agar channel ini maju ke depannya. Oke, langsung aja. So guys, makasih udah nonton video aku dan bye-bye. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.